Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini walaupun cuaca hujan ya. Hujannya sedang-sedang saja, tidak terlalu deras, tidak terlalu gerimis. Alhamdulillah, kita pada hari ini sampai ke pembahasan tafsir surat Al-Ma'un. Jadi kita sampai pada tafsir surat Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un itu, Bapak-bapak sekalian, bahwasanya surat ini tergolong surat Makkiyah. Jadi Al-Ma'un ini tergolong surat Makkiyah. Apa perbedaan antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah? Kalau surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke kota Madinah. Saya ulangi lagi, disebut surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah. Ya, itu disebut surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Jadi perbedaannya itu hanya sebelum dan sesudah. Kalau sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, sesudah hijrah itu disebut surat Madaniyah. Nah, walaupun surat tersebut turun di kota Mekah dan terjadinya setelah Nabi Muhammad SAW itu hijrah, maka tetap disebut surat Madaniyah. Contoh, surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu turun di kota Mekah. Tapi proses turunnya itu setelah Nabi berhijrah dari Madinah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu dari Madinah ingin kembali lagi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Dan setelah ditaklukkan kota Mekah, tidak lama dari beberapa itu turunlah surat An-Nasr. Turun di kota Mekah. Prosesnya setelah Nabi berhijrah disebut surat Madaniyah. Jadi kalau ada seandainya pertanyaan, apa perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah? Tadi jawabannya. Kalau jawabannya seandainya, surat Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah, itu kurang tepat. Surat Madaniyah yaitu surat yang turun di kota Madinah, itu kurang tepat. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah pembukaan saja. Dan Al-Ma'un ini termasuk surat Makkiyah. Ya. Nah, Al-Ma'un ini artinya banyak sekali, macam-macam arti. Yang pertama yaitu harta, kemudian air, kemudian peralatan rumah tangga, kemudian angin dingin atau hawa yang dingin, kemudian semua tentang kebaikan, itu disebut Al-Ma'un, ya. Kemudian kebenaran, kemudian sesuatu yang harus diberikan apabila seorang tersebut minta. Jadi ada 12 macam makna Al-Ma'un. Yang ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, itulah makna surat Al-Ma'un. Jadi banyak maknanya, ada 12 makna. Ketaatan termasuk Al-Ma'un artinya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ayat yang pertama yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yaitu, tahukah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan hari kiamat. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bukan hanya kepada beliau, tapi untuk seluruh manusia sampai sekarang. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya amul likulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab. Itu secara umum, untuk semua, untuk semua orang yang diajak bicara dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu apa orang yang mendustakan hari kiamat? Nah, di ayat pertama Allah itu bertanya, memberikan sebuah pertanyaan. Artinya nanti di ayat yang selanjutnya Allah akan memberikan sebuah jawabannya. Yang mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya hari kiamat. Siapa saja yang tidak percaya pada hari kiamat? Yang pertama yaitu
fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Yang pertama nih, orang yang tidak percaya hari kiamat, orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang yang menghardik anak yatim. Ya. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah ketika dia sebelum balik. Apabila sudah balik, maka tidak layak lagi disebut anak yatim. Ya. Kalau untuk cewek disebut apa? Yatimah. Jadi kalau untuk laki-laki itu yatim, kalau untuk cewek yatimah. Seperti itu ya. Itu bahasa Arabnya. Nah, jadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah yang pertama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ya. Kenapa kalau seandainya dia itu mendustakan hari kiamat, tidak percaya hari kiamat, ya, maka orang tersebut semaunya saja berbuat. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Jadi Nabi SAW itu mengatakan, saya dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini. Tidak lebar, tidak juga dekat, tapi sedang-sedang deh. Di surga nanti seperti ini, Pak. Antara Nabi SAW dan pengasuh anak yatim, kedekatannya seperti ini, tidak jauh di surga nanti. Nah, pengasuh anak yatim itu disebut pengasuh, kafil. Itu bukan hanya menyantuni saja, misal datang nih ke panti asuhan, datang ke panti asuhan, datang cuma ngasih beras atau ngasih uang saja. Itu bukan pengasuh anak yatim. Jadi pengasuh anak yatim itu adalah orang yang memang ngasuhnya dia dari kecil sampai usia balik. Kalau laki-laki ya sampai mimpi basah, kalau yang wanita sampai haid, sampai usia balik. Seperti itu. Itu diasuh. Itulah disebut kafirul yatim, yaitu pengasuh anak yatim. Nah, Bapak-bapak, ya, kita tidak akan pernah ada namanya panti asuhan. Panti asuhan atau panti jompo tidak akan pernah ada. Kalau seandainya keluarga itu peduli. Kalau seandainya keluarga peduli atau dulur-dulurnya peduli, tidak akan pernah ada panti asuhan. Tidak akan pernah ada panti jompo untuk orang tua, tidak ada. Panti asuhan dan panti jompo itu untuk orang yang tidak peduli dengan keluarganya. Kecuali kalau ada pemusnahan massal kayak di Palestina, mungkin itu lain lagi. Tapi secara umum tidak akan pernah ada panti jompo dan panti asuhan kalau keluarganya peduli. Nah itu. Ya. Kewajiban siapa yang merawat anak yatim? Seandainya misalnya ada meninggal nih bapaknya, siapa yang wajib? Ya dulurnya, saudara kandungnya dulu. Ya. Saudara yang terdekat, bukan saudara jauh kan? Saudara dekat dulu. Yang dekat siapa? Seperti itu. Itu adalah yang paling bertanggung jawab. Tidak lama kok mengurus anak yatim itu, sampai balik saja. Ya. Sampai dia balik, sudah suruh cari pekerjaan, mandiri, hidup mandiri. Seperti itu. Nah itulah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, dia menghadirkan anak yatim. Bahkan memanfaatkan harta anak yatim. Harta anak yatim. Itu yang berbahaya. Ya. Ya, menghadik di situ Pak, maksudnya itu yang berlebihan kan, seperti itu. Ya sama sedikit mengasuh di situ, mengasuh itu sama seperti anak kita Pak. Jadi bayangkan saja itu seperti anak kita. Ya. Menghadik itu termasuklah mengambil hartanya, kemudian menghukumnya dengan berlebihan, itu termasuk menghadik di situ. Jadi ibaratkan saja seperti anak kita. Jadi seperti itu posisinya. Makanya orang yang mengasuh anak yatim itu pahalanya besar. Sebaliknya, orang yang menghardik anak yatim itu dosanya besar. Salah satu dosa terbesar, ya, dari 70 dosa yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Itu sudah dibahas oleh Ustaz Andika kalau salah. Ya, 70 dosa besar, salah satunya adalah menghardik anak yatim. Ya. Nah, itulah orang-orang yang mengambil hartanya, salah satunya. Apakah seseorang tersebut boleh mengambil harta anak yatim? Boleh jawabannya, tapi dirinci. Yang pertama, mengambil harta anak yatim sebagai hutang. Nah, misal kalau seandainya kita lagi perlu, ya, kita boleh mengambil harta anak yatim tersebut, tapi tapi sebagai hutang, Pak. Nanti kalau kita sudah sanggup untuk bayar, maka harus dibayar lagi kepada anak yatim tersebut.
tunaikan haknya kepada anak yatim. Nah, ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, kemudian Imam Mujahid, kemudian Al-Imam Al-Auza'i. Itu pendapat yang pertama. Boleh mengambil harta anak yatim, tapi statusnya sebagai utang. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh mengambil harta anak yatim, tapi hanya untuk makan, atau hanya untuk membeli pakaian kita untuk menutup aurat. Nah itu boleh memakan harta anak yatim, ya, untuk makan saja kita makan, dan untuk membeli pakaian. Kalau seandainya pakaian kita itu tidak ada, ya. Tuh berat itu. Nah, namun ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya tidak boleh diganggu gugat harta anak yatim. Kalau seandainya tidak mampu untuk mengurus anak yatim, maka tidak usah diurus. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira." Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama saja orang tersebut sedang memakan api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Inilah dalil yang mengatakan bahwasanya ulama yang berpendapat bahwasanya tidak boleh sama sekali memakan harta anak yatim. Nah, jadi ada 3 pendapat itu, boleh. Nah, tapi kalau saran saya, kalau seandainya memang tidak mampu untuk mengurus anak yatim, maka lebih baik tidak usah. Kecuali kalau tidak mampu tapi darurat. Dulunya tuh di sini cuma kita dewean, rupanya. Dia udah katik lagi. Ya, cuma kita dewek. Nah, maka boleh kita mengambil dia, ya, sebagai anak asuh, yatim, ya, seperti itu. Nah, itu Pak. Itu kalau dalam keadaan darurat. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Orang yang mempengaruhi orang lain untuk jangan memberi makan kepada orang miskin. Jadi bukan dialah yang tidak mau memberi makan orang miskin, tapi dia mempengaruhi orang lain untuk tidak memberi makan orang miskin. Ya, seperti itu. Ya. Miskin sama fakir itu sama, Pak. Kalau dalam satu kalimat itu maknanya sama. Kalau dalam satu kalimat itu maknanya berbeda. Fakir itu adalah orang yang tidak mampu. Ya. Satu hari itu dia itu kadang-kadang tidak makan. Itu disebut fakir. Tapi kalau miskin, dia masih bisa makan. Pas-pasan. Nah, itu adalah disebut miskin. Nah, itu kalau dalam satu kalimat. Tapi kalau dalam berbeda kalimat, maka fakir dan miskin sama maknanya. Sama-sama orang yang tidak mampu, ya. Nah, jadi kita bisa menganalisis diri kita sendiri, ya, Pak, ya. Apakah kita termasuk fakir atau miskin atau kaya atau yang lainnya seperti itu. Jadi jangan ngaku-ngaku fakir. Orang fakir itu, Pak, yang sehari itu kan tidak makan, itu disebut fakir. Makanya kalau didalamkan itu fakir dan miskin. Karena beda fakir dan miskin itu. Fakir adalah orang yang kadang tidak makan. Kalau miskin dia masih makan tapi pas-pasan memang itu. Nah. Iya maksudnya memang pas-pasan yang kebutuhan dia. Gitu. Nah, itu orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, yang kedua tadi ya. Yang ketiga sekarang. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, orang-orang yang sholat celaka. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya hadhi kalimatu wa'idin. Ini merupakan kalimat atau kata ancaman. Celaka orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat bisa celaka. Iya, memang bisa celaka. Wahya tatakarraru. Takarraru. Wahya tatakarraru fil Qur'anil katsir. Ya. Ini sering diulang-ulang di banyak Al-Qur'an, ya. Wal makna al-wa'idus syadid ala haula'i. Maknanya adalah ancaman yang sangat keras. Ya, ini ancamannya, Pak. Siapa orang yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala itu mengatakan bahwasanya orang yang lalai dalam salatnya itu ada 3 jenis. Yang pertama dia itu salatnya bolong-bolong, tidak 5 waktu. Yang kedua dia itu salatnya itu ditunda-tunda waktunya, tidak ada sesuatu yang genting
dia tunda, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu orang yang sholat, tapi sholatnya itu asal-asalan. Itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, Pak. Ya, karena kita sering dapati bahwasanya orang-orang itu banyak sekali yang meremehkan sholat. Mereka itu hanya berniat, yang penting aku sholat. Ya. Tidak peduli sah atau tidaknya. Tidak peduli khusyuk atau tidaknya. Yang penting selesai sholat. Itu adalah orang yang tidak peduli dengan sholatnya. Bahkan waktu sholat pun tidak tahu. Makanya salah satu ciri orang yang tidak peduli dengan sholatnya adalah dia tidak tahu waktu sholat. Itu adalah salah satu ciri orang yang tidak peduli dengan sholat. Ya. Orang-orang munafik juga seperti itu. Makanya Allah sampai berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu ketika mereka mendirikan salat itu, mereka mendirikan dengan malas, asal-asalan. Dan kemudian mereka itu kalaupun sholat sampai disebutkan, kalaupun sholat mereka tujuannya untuk riya, pengen dipuji, pengen rajin, pengen tampak rajin. Itu Pak, sampai. Kata Allah juga, mereka itu orang-orang munafik itu, mereka itu sedikit sekali berzikir. Itu. Nah, jangan sampai kita itu seperti orang munafik. Ya. Makanya Nabi SAW itu sampai mengatakan, sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Itu yang paling berat. Artinya apa? Zuhur, asar, maghrib itu berat juga. Tapi yang paling berat itu subuh dan isya. Karena pada zaman dulu memang orang-orang munafik itu, kenapa? Karena zaman dulu kan tidak ada lampu. Tidak ada jam juga. Hanya ada bahasa itu obor. Kalau di Indonesia ada lampu strongkeng. Masih ada di sini lampu strongkeng. Masih. Pakai minyak. Nah, kalau pakai obor itu kan tidak terang. Makanya ketika malam hari itu orang-orang munafik itu, ya, mereka tidak sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak kelihatan. Misal Nabi Muhammad di sini, kalau di jarak di situ tidak kelihatan lagi. Karena pakai obor, pakai api, tidak terang penglihatan. Itulah kenapa orang munafik, ya, berat sekali nak sholat subuh dan maghrib dalam keadaan gelap. Sebenarnya bisa, maaf. Itu berat, Pak. Dan memang mereka itu sholatnya pengen dilihat, pengen riak. Makanya pas zuhur, asar, maghrib, nongol mereka, tampak diri mereka seperti itu. Kalau isya sama subuh tidak tampak, gelap. Ya. Karena memang pas itu pakai api, pakai obor, ya. Nah itu Pak. Ya. Maka tidak boleh main-main dengan sholat. Kenapa sampai Allah menyebutkan alladzina hum yura'un? Itu mereka itu adalah orang-orang yang riya dalam ibadahnya, dalam sholatnya, ya. Dalam sholatnya, khususnya dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya riya, ingin dipuji. Nah, maka hati-hati ketika kita itu menyebarkan kenikmatan yang kita dapatkan. Misal kita sebarkan di media sosial, ya. Ada dua tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat dari Tuhanmu, maka sebarkanlah. Perhatikan. Nikmat Tuhanmu, sebarkanlah. Nah, seandainya kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita disuruh sebarkan. Misal kita baru mendapatkan seorang anak, disebarkan. Kita baru mendapatkan sudah menghafal 1 juz, disebarkan. Tapi, ada tapinya. Kalau seandainya ketika kita itu menyebarkan nikmat dari Allah, membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita itu menyebabkan ujub, bangga diri. Misal kita sudah hafal hari ini, alhamdulillah sudah hafal 30 juz, ada sertifikatnya, ya upload di Facebook misalnya. Kalau seandainya
ini bisa membahayakan hati kita, maka lebih baik tidak usah disebarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu catatannya. Kita boleh kok nyebarkan nikmat dari Allah, tapi tadi ada catatannya. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Makanya saran saya, tidak usah menyebarkan nikmat dari Allah semuanya, tidak usah disebarkan. Paling ada beberapa saja yang penting. Misal kayak kelahiran anak kita, penting itu. Ya. Tapi kalau pada obat tadi kan kalau itu ini kan kita dihukum kan. Iya. Itu kali itu riak. Iya, memang. Rasanya kalau gitu kan ibadah. Iya, tadi memang Pak. Memang kalau untuk riya, memang perkara hati. Kita juga nggak bisa menilai seseorang tersebut. Tapi itu biasanya tujuan di media sosial itu kita dihukum. Nah, itu dihukum itu. Iya, benar Pak. Tapi kita tidak bisa tahu Pak. Memang tujuan dia ingin dilihat orang. Tapi niat dia tuh ada yang pengen mengajari orang membaca Al-Quran. Ada memang pengen niatnya itu untuk dipuji memang. Nah itu Pak. Nah makanya riya ini tidak bisa kita menilai orang, tidak bisa Pak. Misal suara azan bagus, suara azan bagus, kita tidak bisa nilai seseorang itu, wah dia ini pasti lagi riya. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Suara orang ngaji di masjid, suaranya kebetulan bagus di masjid, didengar orang, kita tidak bisa. Iya, sama ya sebenarnya. Iya, sebenarnya sama ya. Iya. Memang Pak. Makanya tadi hati-hatinya di situ. Iya, memang besarnya modalnya di situ. Makanya tadi saya sarankan jangan keseringan Mbak gitu. Kalau yang penting B. Itulah disebut personal branding Pak namanya. Itulah tadi. Ada namanya personal branding. Dia itu mempromosikan diri sendiri. Ada dia memang ujug membanggakan diri sendiri. Nah, dua-dua ini kita tidak tahu niat mereka Pak. Tidak tahu niatnya. Sama-sama ingin menampakkan diri. Dia ujug ingin menampakkan diri. Personal branding ingin menampakkan diri juga. Makanya sama-sama mudaratnya tadi riya. Iya memang betul Pak. Makanya saya sampai agak bingung perkara riya dulu. Makanya saya tanya ke ustaz-ustaz, "Cuman Ustaz ini tak? Ini nih. Saya baru dapat kata kuncinya. Riya, ujub, sum'ah itu yang terkenal. Itu kata kuncinya adalah amalan hati." Oh, baru tahu saya. Jadi amalan hati itu tidak bisa dinilai seorang. Tidak bisa dinilai seorang. Yang bisa nilai adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya, Pak. Jadi saya memang sempat bingung juga perkara itu. Saya tanya kasus Pak Fikri juga, sempat saya tanya juga ke guru saya. Kata kuncinya Pak Jadi amalan hati. Dan kita tidak bisa menilai seorang dari amalan hatinya. Itu. Nah tadi kata Pak Iqbal, personal branding. Sama Pak. Dia menampakkan diri, tapi hati-hati dengan hati tadi. Nah itu. Karena orang yang personal branding, dia menampakkan kepribadian dia. Misal dia ini seorang motivator. Dia menampakkan, oh dia ini bagus dalam hal public speaking. Personal branding itu namanya. Helmi Yahya, yang Tantowi Yahya juga. Itu personal branding. Dan bisa terjangkit penyakit riya. Tapi kita tidak tahu apakah dia memang tujuannya untuk riya nih ya, apa memang untuk motivasi juga kan itu. Untuk pengetahuan tidak tahu. Ya. Ada orang yang pemain bola, ngupload tentang bolanya. Dia lagi personal branding. Personal branding ini tujuannya untuk supaya dinilai orang dan jasa dia itu dipakai. Contoh lagi, fotografer dia mengupload hasil fotonya di media sosial. Itu lagi personal branding. Ya. Nah, tidak bisa dia jualan Pak. Kalau dia udah ngupload fotonya, tidak bisa. Mana seorang fotografer itu jualan kalau dia tidak ngupload hasil fotonya? Dia harus ngupload fotonya di media sosial supaya dinilai orang, supaya dia dipakai jasanya. Dan memang tadi hati-hati dengan riya. Itu masalah hati memang Pak. Susah. Makanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit riya, ingin dipuji,
sum'ah, ingin terkenal. Nah, makanya ada satu tips lagi dari saya. Ketika kita itu dipuji seorang, maka ucapkan alhamdulillah. Karena kita ini manusia tidak layak dipuji. Yang layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna dari alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dipuji seorang, maka ucapkan alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamna'una ma'un. Dan orang-orang ini, kata Allah, mereka enggan memberikan harta yang dia miliki kepada orang lain. Al-ma'un, bisa memberikan harta, atau enggan memberikan air, atau enggan memberikan peralatan rumah tangga, ya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, al-ma'un. Ada 12 makna dari al-ma'un. Bisa peralatan rumah tangga, bisa harta, bisa ketaatan, bisa air, bisa sesuatu yang kebaikan, gitu. Nah, orang-orang seperti itu tidak ada, Pak. Makanya orang-orang, kata Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan bahwasanya 3 sifat yang terdapat pada surat Al-Ma'un, yaitu sifat meninggalkan sholat atau lalai dalam sholatnya, kemudian orang yang riya, kemudian orang yang bakhil, orang yang pelit. Ini 3 sifat ini cocok nian untuk orang munafik. Benar-benar cocok untuk orang munafik. Ya, orang munafik tadi, orang munafik itu meninggalkan sholat atau malas dalam sholatnya. 1, itu sifat munafiknya. Yang kedua, kalaupun dia itu beribadah, dia tujuannya untuk dipuji, ingin pamer, ingin riya, ingin dua. Dan yang ketiga, sifat orang munafik, bakhil, pelit. Kalau seandainya ada harta, ya, kalau seandainya tidak ada, ya tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Ya. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Banyak keluh, ya. Banyak ngeluh lah. Ayat selanjutnya lagi, wa idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manu'a. Jika dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jika dia dikasih harta, dia pelit. Itulah sifat manusia memang. Memang sudah kodrat kita, fitrah kita seperti itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang yang memang ikhlas seperti itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tidak ikhlas untuk Allah, maka dia susah untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.